pendidikan profesi. Nah, sesuai janji kita yang kemarin, di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi pada remaja dan bagaimana cara mengatasi gejala-gejala yang mungkin muncul pada saat sebelum menstruasi. Seperti itu. Kira-kira waktunya itu kurang lebih 15 menit. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana caranya mengatasi gejala yang mungkin timbul sebelum menstruasi. Seperti itu. Apakah bersedia? Oke, monggo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi pertama saya akan memberikan riset tentang menstruasi. Nah, ini Dek Nora kan sudah menstruasi. Menstruasi pertamanya kapan? Yang pertama SMP kelas? Naik kelas 2. Berarti sudah hampir mau 2 tahun ya. Nah, apakah sudah tahu apa yang dimaksud dengan menstruasi? Ya, apa menstruasi itu? Peristiwa keluarnya darah. Iya, jadi menstruasi itu adalah peristiwa keluarnya darah dari rahim. Kenapa kok bisa keluar darah? Karena dinding di rahim itu meluruh. Jadi karena tidak ada pembuahan, dinding rahimnya itu meluruh. Nah, dinding rahim meluruh itu akibat dari perubahan hormon. Perubahan hormonnya itu namanya hormon estrogen. Jadi kalau hormon estrogennya itu meningkat, dinding rahimnya itu akan luruh kalau nggak dibuahi. Jadinya menyebabkan perdarahan itu. Itu yang disebut dengan menstruasi. Nah, biasanya menstruasi itu terjadi 3-7 hari. Siklusnya itu biasanya akan berulang, bisa mulai dari 28 hari sampai 35 hari. Nah, biasanya kan kalau sebelum menstruasi itu timbul gejala-gejala seperti sakit pinggang, terus sakit perut, seperti itu. Ya, pernah merasakan kan? Nah, ya, itu namanya sindrom premenstruasi atau sindrom sebelum menstruasi. Jadi itu akibat perubahan hormon yang terjadi saat perempuan itu mengalami menstruasi itu dapat mempengaruhi fisik maupun emosi dari seseorang. Jadi biasanya itu timbul gejala seperti gangguan emosi, misalnya lebih mudah marah, kemudian lebih mudah menangis atau sensitif perasaannya seperti itu. Selain itu, kalau di perubahan fisiknya yang terjadi itu biasanya timbul jerawat, terus kemudian sakit di bagian pinggang, kemudian di perut juga terkadang nyeri seperti itu. Kemudian biasanya menstruasi itu ada beberapa gangguan yang bisa terjadi. Biasanya kan ada yang siklusnya memanjang, artinya lebih dari 35 hari tapi masih belum mens. Pernah merasakan? Ya, itu namanya oligomenore. Nah, itu jadi siklusnya itu lebih dari 35 hari. Jadi menstruasi ulangnya itu bisa mencapai 90 hari sekali. Jadi 3 bulan sekali seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu gangguan dari menstruasi. Nah, kemudian gimana cara menjaga kebersihan saat menstruasi? Yang pertama yang paling harus diperhatikan itu pembalutnya. Karena kan kalau menstruasi itu biasanya pakai pembalut, jadi harus pintar-pintar memilih pembalut yang nyaman, pembalut yang bisa menyerap lebih banyak seperti itu, biar aktivitas sehari-harinya tidak terganggu. Nah, pembalut itu biasanya ada 3 lapisan. Yang pertama itu lapisan permukaan, terus lapisan penyerap, yang bagian bawah itu lapisan dasar. Biasanya seharusnya itu disarankan pergantian pembalut selama menstruasi itu disarankan setiap 4-6 jam sekali. Seperti itu. Lalu pembalutnya itu dibersihkan atau dicuci sampai bersih dan dibuang di tempat sampah. Untuk tips pemilihannya mungkin memilih pembalut itu yang penyerapannya lebih tinggi ya. Penyerapan pembalutnya lebih tinggi supaya nanti kalau berkegiatan sehari-hari itu tidak menimbulkan masalah atau menimbulkan
menimbulkan ketidaknyamanan seperti bocor misalnya, kekhawatiran bocor misalnya ya. Terus kalau untuk yang bersayap atau tidak itu pilihan masing-masing. Ada yang lebih suka yang bersayap, ada yang lebih suka yang tidak bersayap. Cuman kalau yang bersayap itu di modelnya itu kan lebih merekat di celana dalam, jadi tidak mudah untuk berpindah pembalutnya gitu. Bisa. Ya, jadi menghindari rembesan itu tadi. Kemudian selain saat menstruasi itu kita juga sebagai perempuan itu juga wajib menjaga kesehatan reproduksi. Nah, menjaga kesehatan reproduksi itu nih bisa dilakukan dengan berbagai cara. Sebenarnya apa sih kesehatan reproduksi itu? Nah, kesehatan reproduksi itu sendiri itu merupakan keadaan yang sehat baik secara fisik, secara psikis maupun secara sosial yang berhubungan dengan sistem, fungsi maupun proses dari reproduksi itu sendiri baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Nah, gimana cara merawat organ reproduksi itu sendiri? Yang pertama itu menggunakan CD yang berbahan menyerap keringat. Jadi dipilih CD yang mungkin berbahannya itu bahan katun atau celana dalam yang berbahan katun supaya lebih mudah menyerap keringat. Jadi tidak lembab seperti itu. Kemudian untuk pakaian dalam atau CD itu diganti minimal 2 kali sehari. Kemudian saat buang air kecil membersihkannya itu dari arah depan ke belakang, bukan dari arah belakang ke depan. Karena kenapa? Karena untuk menghindari kuman di bagian anus itu menuju ke organ reproduksi. Seperti itu. Kemudian kalau sudah buang air kecil itu biasa disarankan untuk dikeringkan terlebih dahulu untuk menghindari itu organ reproduksinya lembab ataupun bau. Jadi organ reproduksinya itu lebih terjaga kebersihannya dan kering seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya saat menstruasi juga ataupun tidak ya sebenarnya kita harus tetap menjaga nutrisi. Namun kalau misalnya saat menstruasi karena banyak itu kan anggapannya ada darah yang keluar dari tubuh kita, otomatis juga harus diimbangi sama makan makanan yang bergizi dan juga minum yang cukup seperti itu. Juga istirahat dan olahraga yang cukup. Kalau misalnya ada gejala yang memberat saat menstruasi atau pada organ reproduksi bisa langsung konsultasi ke puskesmas terdekat. Seperti itu. Nah, sampai sini apa ada yang ingin didiskusikan? Sudah paham ya? Ya. Jadi bagaimana caranya merawat organ reproduksi tadi? Yang pertama apa yang harus dilakukan untuk merawat kesehatan reproduksi? Mengganti CD dua 2 kali sehari. Ya, terus apa? membersihkannya dari depan ke belakang, Ya. Terus memakai celana dalam berbahan menyerap keringat. ya. Ya itu tadi ya. Jadi diusahakan organ reproduksinya itu dijaga untuk menghindari penyakit-penyakit seperti penyakit yang biasanya yang sering terjadi itu kalau organ reproduksinya tidak terjaga atau lembab itu biasanya menyebabkan adanya jamur atau kuman itu tadi sehingga biasanya muncul keputihan seperti itu. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan tentang beberapa gejala yang mungkin muncul sebelum menstruasi atau yang disebut dengan PMS atau sindrom sebelum menstruasi. Nah, itu kan biasanya itu bisa muncul nyeri pada perut, terus tegang otot, ya. Kemudian nyeri di punggung. Juga terkadang kan emosinya tidak stabil atau mudah marah, mudah menangis seperti itu. Nah, ada salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Salah satunya dengan melakukan teknik relaksasi. Nah, teknik relaksasi itu ada banyak sekali. Ada teknik relaksasi nafas dalam, teknik relaksasi otot progresif dan lain-lain. Nah, sekarang ini saya akan menjelaskan tentang relaksasi otot progresif. Nah, relaksasi otot progresif itu sendiri itu merupakan salah satu teknik terapi atau terapi relaksasi yang digunakan untuk mengurangi ketegangan otot maupun kecemasan.
kecemasan. Nah, relaksasi otot progresif ini merupakan gabungan dari relaksasi nafas atau relaksasi latihan nafas dan relaksasi otot. Manfaatnya apa sih relaksasi otot progresif ini? Manfaatnya itu yang pertama untuk menurunkan ketegangan otot. Jadi otot-otot tuh lebih rileks, lebih lemas lagi. Kemudian yang kedua itu bisa mengurangi nyeri yang dirasakan. Kemudian yang ketiga itu mengurangi kecemasan, mengurangi kecemasan ataupun gelisah. Kemudian yang keempat itu bisa mengatasi stres dan meningkatkan kebugaran tubuh. Kemudian bisa juga mengatasi gangguan tidur atau insomnia. Kemudian juga bisa memberikan emosi positif pada kita, karena kan kita menjadi lebih rileks seperti itu. Nah, kapan sih kita melakukan relaksasi otot progresif ini? Biasanya kita melakukan relaksasi otot progresif ini kalau dirasa kita itu merasa cemas atau mungkin ada nyeri yang dirasakan atau ketegangan otot seperti itu. Nah, biasanya kan kalau sebelum menstruasi itu biasanya itu tadi kan bagian punggung itu menjadi lebih tegang, terus perutnya juga seperti itu. Nah, itu kita bisa menggunakan relaksasi otot progresif ini sebagai cara untuk mengurangi gejala tersebut. Nah, mungkin bisa langsung dipraktekkan saja ya relaksasi otot progresifnya. Boleh, mungkin mau dibaca dulu, tidak apa-apa. Untuk prosesnya itu ada beberapa otot yang kita gunakan. Yang pertama itu seperti otot wajah, kemudian otot bahu atau otot tangan juga dipakai, kemudian otot perut, kemudian di bagian punggung, leher, dan juga kaki. Jadi ada beberapa gerakan di beberapa otot yang ada di tubuh seperti itu. Kalau misalnya dilakukan, misalnya kita nyeri di bagian punggung, itu kita bisa melakukan relaksasinya hanya di bagian punggung saja. Namun lebih baik itu semua dilakukan supaya tubuhnya itu terasa lebih rileks lagi, bukan hanya punggungnya aja yang rileks seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita melakukan relaksasi otot progresif. Oke, boleh ya kita melakukan otot progresif bersama-sama. Jadi nanti saya pandu untuk melakukan relaksasi otot. Nah, relaksasi otot progresif ini lebih baik itu dilakukan dengan cara mata tertutup. Jadi mungkin kalau misalnya adik dan ibu berkenan, nanti kita melakukan relaksasi ototnya dengan cara matanya ditutup supaya lebih rileks seperti itu. Bisa nggak Bu kita mulai sekarang, adik? Oke, posisinya dirilekskan terlebih dahulu. Udah nyaman posisinya, udah rileks. Oke, kita coba tutup mata ya. Pejamkan mata perlahan. Tarik nafas lewat hidung. Tahan, keluarkan perlahan dari mulut. Tarik nafas lagi, pelan. Tahan, keluarkan pelan dari mulut. Tarik nafas lagi. Tahan, keluarkan pelan-pelan dari mulut. Kemudian sekarang kita melatih kekuatan otot tangan. Yang pertama, buat genggaman tangan. Genggam sekuat yang ibu dan adik bisa. Genggam sekuatnya. Saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rilekskan. Lepaskan pelan-pelan. Kemudian yang kedua, untuk melatih otot bahu. Yang pertama, tangannya ke arah sini. Ya, seperti itu. Ditarik sekuat yang adik dan ibu bisa. Tarik sekuat tenaga sampai terasa ada tarikan otot ya.
Saya hitung 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rilekskan. Kemudian yang ketiga, untuk melatih otot bahu. Otot bahunya diangkat ke atas. Diangkat sekuat yang bisa, sekuat yang bisa. Tahan ya, saya akan hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rilekskan pelan-pelan. Nah, sudah. Kemudian untuk melemaskan otot wajah, boleh dipejamkan matanya. Pejamkan matanya sekuat mungkin. Kemudian kerutkan otot dahi seperti alis akan bertemu. Kerutkan sekuat yang bisa. Kemudian saya hitung 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rilekskan perlahan-lahan. Oke, kemudian untuk otot rahang, jadi rahangnya seperti membentuk senyum, giginya itu digigit giginya sambil mulutnya tuh tersenyum ya, digigit giginya sambil tersenyum. Kemudian lidahnya didorong ke belakang ya, semampu yang bisa ya. Kita coba ya. 1, 2, 3. Sudah. Saya hitung 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Kemudian untuk otot leher, jadi kepala diarahkan ke belakang, jadi seperti ini. Nah, didorong sekuat yang bisa. Mungkin majuan biar bisa mendorong ke belakang. Dicoba. Nah, didorong sekuat yang bisa. Ada tarikan otot di sana kan. Saya hitung 1 sampai 10 ya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rilekskan pelan-pelan. Kemudian otot leher bagian depan, jadi dagunya diarahkan ke dada seperti ini, sekuat mungkin yang bisa. Ada tarikan di bagian leher ya. Dihitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian untuk melatih otot punggung, jadi punggungnya dilengkungkan, dadanya dibusungkan. Ya, sekuat tenaga. Saya hitung 1 sampai 10. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rilekskan pelan-pelan. Nah, kemudian untuk otot perutnya ditarik sekuat yang bisa. Ditarik. Saya hitung 1 sampai 10 ya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rilekskan sambil menghembuskan nafas. Nah, kemudian untuk melatih otot dada, jadi kita tarik nafas, kemudian dihembuskan seperti itu aja ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Tarik sekuat yang bisa, tahan, hembuskan. Nah, seperti itu. Kemudian di tangan ini menggapai kakinya ya, sebisa yang ibu dan adik. Dihitung 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rilekskan.
Sudah, itu tadi gerakan-gerakan dari relaksasi otot progresif. Relaksasi otot progresif. Nah, jadi gerakan itu bisa dilakukan mungkin 2 sampai 3 kali pengulangan. Setiap gerakan itu tadi diikuti dengan nafas dalam seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini? Sudah jelas ya. Jadi mungkin untuk adik dan ibu, mungkin kalau misalnya biasanya kan adiknya itu nyeri di bagian perut yang sebelum menstruasi itu kan, atau bagian punggung. Nah, itu bisa dilakukan relaksasi ini untuk melemaskan otot-otot di area perut dan area punggung seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Kira-kira untuk kalau besok ibu dan adik bisanya jam berapa? Sore ya. Oke, besok kita ketemu lagi di sore hari. Semoga selalu sehat. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.